warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Aminah. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8. Saya dari SDN Laguan 01 Jakarta Utara. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut paparan saya. Sebelumnya, perkenalkanlah, ini adalah orang-orang hebat yang akan selalu bersamai saya selama pendidikan guru penggerak. Ada Ibu Sulis Setiawati sebagai ibu fasilitator saya, dan juga Bapak Lini Indra Tahara sebagai pengajar praktik saya. Berikut ini adalah rancangan saya untuk tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Budaya positif di sekolah memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh guru dan murid. Di antaranya adalah yang pertama, latar belakang apa yang mendasari saya untuk membuat rancangan tindakan ini adalah yaitu yang pertama, membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua. Kedua, menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik. Kemudian, murid terbiasa dengan pola hidup teratur dan menciptakan kepercayaan diri dan tanggung jawab. Yang kelima, ketidakpahaman peserta didik tentang sebab akibat yang terjadi di sekolah. Mereka berpikir bahwa jika melakukan kesalahan, cenderung akan mendapat hukuman. Kemudian, serta dapat menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak. Yang ketujuh, membangun hubungan sosial yang bagus antara warga sekolah. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Kemudian juga menumbuhkan kesadaran dari diri murid terhadap budaya positif tersebut. Kemudian, tujuan dampak pada murid yang ingin dilihat pada rancangan ini adalah menciptakan murid yang berkarakter, merdeka, disiplin diri yang kuat. Kemudian juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa untuk senantiasa melakukan budaya positif, yaitu dengan membiasakan diri dengan bersikap tanggung jawab dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilannya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian, siswa belajar bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya dengan cara mau memperbaiki kesalahan sebagai bukti relevannya. Juga siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini adalah lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Adapun lini masa tindakan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan meminta izin kepada sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin beliau untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, saya harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini adalah dukungan yang saya butuhkan. Yang pertama, untuk melancarkan pelaksanaan rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya susun, tentunya saya memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Adapun dukungan yang saya perlukan yaitu yang pertama, dukungan dan izin dari kepala sekolah, rekan guru, keterlibatan siswa, dan juga wali murid agar tindakan yang telah saya lakukan dan saya susun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh.
Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah tentunya. Berikut adalah definisi saya di sekolah bersama kepala sekolah dan rekan guru tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan memaparkan tugas dari calon guru penggerak. Pada yang terhormat Ibu Revina Siagian selaku pimpinan SDN Laguadul 1, Ibu Hidayati dan juga Bu Hidayah sebagai wakil kepala sekolah di SDN Laguadul 1 ini, juga rekan-rekan guru yang saya hormati. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8 pada tahun ini. Hari ini saya diberikan tugas untuk memaparkan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Saya diminta untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Menyebarkan di sini artinya diminta untuk menjadi coaching atau sharing dengan teman-teman tentang modul 1.4. Baik. Yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Tentu budaya positif ini adalah akan menjadi unggulan di semua sekolah. Karena pasti semua harapan dari instansi sekolah ingin menerapkan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Artinya paradigma ini perubahan yang kita gunakan dari metode Bagja. Kemudian disiplin positif, kita mendisiplinkan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak untuk di sekolah ini. Kalau kita sendiri belum bisa disiplin, bagaimana anak-anak bisa meneladani kita, bisa mencontoh kita? Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, juga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tentunya di instansi selalu akan merenovasi, merevisi apa sih perubahan yang akan membawa sesuatu yang positif untuk instansi kita. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 aspek. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, ada gotong royong, ada kreativitas, ada mandiri, dan juga ada inovasi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Terkadang kita sebagai guru itu mempunyai ilusi. Mungkin karena dulu kita pernah belajar dengan guru kita waktu kecil, kita membayangkan apa yang beliau lakukan terhadap kita, sehingga sekarang kita menjadi guru menerapkan hal itu. Padahal beda. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu mengajar harus sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat dari perkembangan zaman dan juga kodrat dari tempat anak-anak itu sendiri. Tidak boleh sesuai dengan memposisikan seperti kita dulu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Manusia sejatinya yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol anak murid,
Tapi kalau anak itu nurut sama kita, itu disebutnya hanya ilusi, bukan kita yang mengontrol. Karena manusia tidak bisa mengontrol atau dikontrol oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terkadang kita berharap ketika kita sedang mengontrol ke siswa berilusi untuk mengikuti apa yang kita inginkan, maka itu menjadi sesuatu yang positif, efektif, dan bermanfaat tentunya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lupa, kita kadang suka nakut-nakutin anak. Kamu cepat nulisnya, kalau nggak cepat nanti nggak pulang. Nah, ini salah satu contoh tindakan kita sebagai guru yang membuat anak merasa bersalah. Atau kamu gimana sih, kok kos kakinya lain sebelah? Tanpa sebelum kita bertanya alasannya apa, kok sampai dia bisa sepatunya atau kos kakinya beda sebelah. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di kelas kita guru adalah orang paling dewasa, paling tua di kelas. Maka kita seolah-olah berhak untuk memaksa anak-anak. Cepat tulis. Kalau nggak nulis, nanti saya lapor kepala sekolah. Nah, ini yang tidak boleh, yang tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita tugasnya yaitu menuntun, bukan memaksa. Jangan sampai anak merasa tidak nyaman karena di sekolah selalu mendapatkan paksaan dari guru. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan ke teori kontrol. Stimulus respon ini selalu kita berikan setiap hari, tapi memang hal tersebut berbeda dengan teori kontrol yang ada. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha mengontrol anak-anak tanpa kita belum tahu psikologi anak itu. Emang kita tahu kondisi dia di rumah, sedangkan kita di sini berusaha mengontrol anak-anak. Harusnya kita tahu dulu apakah mereka sudah bahagia dulu di rumah, apakah kebahagiaannya dibawa ke sekolah, atau malah kita membuat kebahagiaannya berkurang ketika di sekolah. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pasti kita melihat sesuatu ke anak terkadang dari fisik. Ini kayaknya nggak bisa nih anak. Padahal belum tentu. Itu sama dengan teorinya gunung es, yang terlihat hanya ujungnya saja, hanya fisik luar yang terlihat. Padahal di bawah gunung es itu sungguh banyak bongkahan yang luar biasa. Nah, ini adalah potensi yang terkubur, tersimpan di dalam diri anak yang kita nggak tahu, karena kita terkadang melihat hanya dari bentuk fisiknya saja. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita memang setiap hari mempengaruhi anak tentunya untuk ke hal-hal yang baik dan positif. Tapi alangkah baiknya kalau kita memberikan stimulus kepada anak sesuai dengan pemahaman global yang lebih meluas lagi. Yang keempat, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini kita yang tadi saya sempat singgung sedikit, hanya dilihat dari fisik. Tanpa kita belum tahu alasan kenapa anak itu berbuat salah, kita langsung menjudge, menghukum, kamu salah. Nah, ini kata-kata yang sering malah nanti menzolimi anak, atau cenderung membuat anak ini menjadi terus-menerus rasa bersalah, bahkan bisa timbul traumatik akibat dari satu kata dari ucapan kita. Kamu salah, ini akan terpatri di ingatan selamanya. Ini adalah hal atau tindakan yang harus kita rubah segera mungkin agar tidak menjadi atau memperburuk psikologi anak. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Andai pun kita bisa dikontrol orang-orang lain, itu hanya sebuah ilusi. Artinya memang kalau kita di Muslim, kita punya tingkat keimanan. Ketika kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu segera kita bangun. Dia itu yang bangun sebenarnya bukan fisiknya, tapi rasa imannya. Begitupun ketika guru, coba dengarkan, perhatikan.
anak-anak responnya langsung memperhatikan. Nah, ini adalah berarti kebaikannya yang sedang merespon. Bukan berarti kita mengontrol anak, tidak. Karena setiap manusia, tiap dari anak pasti punya sisi baik dan juga yang harus dibenahi, seperti kita juga sebagai seorang pendidik. Kemudian saya bisa yang paling bawah adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena kita seringkali memaksa kepada anak sedangkan itu di luar dari kemampuannya, maka itu sebenarnya kita sedang menciptakan sebuah kegagalan pada diri anak itu. Karena sejak awal kita sudah memaksa, sedangkan kita belum mengelompokkan gaya belajar anak. Kenapa anak yang audio kita berikan pembelajaran secara visual? Kenapa anak visual kita paksa untuk kinestetik? Atau kenapa anak yang gaya belajar kinestetik kita berikan gaya visual? Ini kezoliman yang terjadi di kelas sebenarnya. Nggak fair. Bu, saya nggak ngerti apa yang ibu bicarakan. Karena anak ini paham ketika melihat visual. Bu, aku nggak ngerti kalau belum praktek. Karena gaya anak ini adalah kinestetik. Dia harus mencoba sesuatu baru paham. Nah, inilah tuntutan kita sebagai pendidik yang harus menggunakan metode strategi ketika memberikan pembelajaran, dan anak-anak pulang dari sekolah membawa sesuatu yang harapan mereka ke rumah, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi nggak sia-sia, nggak kosong pulang ke bawahnya, ya Bu ya. Lanjut. Berikutnya disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ancaman dan hukuman. Kita kalau mau mendisiplinkan seseorang, sudah nggak zaman dengan kata-kata ancaman, awas ya, saya laporkan. Atau misalkan langsung, karena kamu nggak disiplin, kamu lari di lapangan. Itu sudah tidak boleh lagi. Karena sudah ada undang-undangnya yang melindungi hak-hak keamanan dari seorang anak ataupun manusia. Karena setiap manusia mempunyai hak yang sama. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau kita berharap anak kita bisa disiplin, maka kita dulu yang bisa mendisiplinkan diri. Kalau anak melihat guru kesiangan, maka nanti kalau dia kesiangan, dia akan membalikan kata-kata itu. Ah, ibu juga kesiangan. Ya Bapak ya. Jadi kalau ingin merubah sesuatu atau membuat paradigma baru, maka kita rubah dulu diri kita. Kita lihat dulu, kita bercermin dulu. Saya sudah baik belum? Apakah saya pantas menjadi teladan bagi anak-anak? Kalau belum pantas, maka kita harus segera mempantaskan diri sebagai pendidik yang bisa diteladani oleh anak atau peserta didik kita. Berikutnya nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Seperti yang ada di sekolah kita, ada sebuah institusi dan juga organisasi, yaitu dirujuk dari profil pelajar Pancasila. Harapan semua pendidik dan juga semua instansi sekolah, yaitu beriman dan bertakwa. Kita berharap murid kita semua beriman dan bertakwa, bukan hanya beriman tapi juga bertakwa. Apa sih buktinya di sekolah kok bilang bertakwa? Alhamdulillah sekolah kita sudah dan selalu melaksanakan sholat duha secara terjadwal. Kita punya eskul keagamaan yang juga secara terjadwal juga, dengan harapan siswa yang tadinya sudah beriman dapat terwujud dengan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar
nalar kritis. Kemudian menurut Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini juga menjadi sebuah nilai kebajikan kita sebagai guru yang berada di sebuah instansi. Kita harus toleransi, kita harus saling menghormati antar rekan guru. Kita juga harus punya rasa antusias, jangan pesimis. Jika teman rekan guru yang lain bisa mencapai suatu prestasi, maka kita harus antusias untuk sama atau untuk bersama-sama saling belajar. Jangan sampai tidak ingin melakukan apapun atau tidak ingin mengembangkan diri. Itu adalah pemikiran yang tidak sebaiknya ada ketika kita di sebuah institusi. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua pasti telah menitipkan life skillnya masing-masing dengan kadarnya masing-masing. Tidak bisa kita menyamakan kadar atau kemampuan seseorang, menyamaratakan, tidak. Orang yang sering ikut seminar, ikut workshop, ikut pelatihan, tentu kadar kemampuannya berbeda dengan orang yang pasif, yang hanya diam saja, mendengar tanpa dia berbuat apapun. Maka life skill-nya pun pasti akan berbeda. Artinya di sini life skill dapat dipercaya, lurus hati ketika instansi pimpinan memberikan sebuah tugas, maka kita sebagai anggota dalam institusi tersebut, maka sebagai bentuk loyalitas kita adalah mempersiapkan diri bahwa kita harus dan mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan dapat dipercaya. Lurus hati, karena kita melakukan segalanya dengan hati, bukan karena keterpaksaan. Kemudian kita menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan, tapi kita melakukan juga. Jangan mendengarkan tapi pasif tanpa melakukan apapun. Kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Kita berikan, kita dedikasikan diri kita ke instansi di mana tempat kita bekerja. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Setiap hari kita bangun tidur, kemudian sholat, ibadah sesuai keyakinan masing-masing, berangkat ke tempat kerja. Kenapa kita harus bekerja? Karena ada kebutuhan, ada keinginan yang harus kita capai. Maka sebaiknya di tempat pekerjaan yang kita tempati ini, kita harus sudah bisa melakukan dan memberikan yang terbaik. Sebuah tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan 5 dasar manusia. Tanda-tanda pulang ya Bu. Belnya sudah bunyi. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Insya Allah semua rekan-rekan guru yang di sini sudah memiliki hunian, karena manusia sejatinya sangat memerlukan tempat untuk berteduh. Di antaranya ada makanan, rumah, pakaian, tempat tinggal, dan juga keamanan tentunya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini sangat-sangat sekali kita butuhkan sebagai manusia. Jangan sampai kita sendiri punya rasa nggak dianggap, dan itu tidak terjadi di sini, alhamdulillah. Karena ketika kita akan rapat, bunda kita pasti akan mencari siapa nih orang satu, cepat cari, cepat hubungi, kita ada rapat, kita ada briefing. Nah, itu artinya kita benar-benar di sini tidak diacuhkan, diterima, dipedulikan, alhamdulillah, diberikan tugas masing-masing. Kemudian penguasaan,
harga diri, keinginan ingin dianggap, kemudian berprestasi, diakui, dan ingin didengar, ya. Karena setiap kita pasti ingin didengar. Apa sih pendapatnya? Walaupun terkadang kita harus menerima kalau memang pendapat kita kurang pas, kita harus menerima pendapat orang lain yang mungkin lebih besar nilai kebajikannya. Kemudian kebebasan, manusia sangat ingin mendapatkan kebebasan dan semua manusia ingin bebas tentunya. Tidak ada lagi manusia yang menjadi budak belian. Itu hanya terjadi di zaman sebelum Rasulullah, ya. Kita sudah tidak menemui hal itu lagi, yaitu manusia yang mandiri, manusia yang memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan, ya. Yang kemudian itu kesenangan. Setiap kita pasti ingin sekali mendapatkan kesenangan dan sesuai dengan kadar kemauan diri kita sendiri, karena bentuk kesenangan seseorang beda-beda. Ada yang sudah jumpa dengan keluarganya sudah tenang, ada yang hanya sekedar berjumpa temannya 2-1 orang sudah senang. Jadi memang level kesenangan kita itu beda-beda. Ada bermain, ada hanya sekedar bercanda dengan teman, kita udah merasa senang, atau antusias. Dan pastinya ketika orang tertawa, terlepas dari segala masalahnya, insya Allah itu adalah sebuah kesenangan. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi yang sering kita dapatkan harus dari dalam diri dulu. Terkadang motivasi itu didapat dari luar dari diri kita sendiri. Luar diri kita itu ekstrinsik. Seperti contohnya saya ketika baru datang ke sekolah ini, tiba-tiba bertemu dengan Bu Revina. Bu Siti, ayo belajar biar lulus ini. Oh iya, padahal saya sudah mengajar sejak tahun 2004, tapi kok kayaknya nggak tergerak sama orang lain. Tapi qadarullah, karena Allah yang maha membolak-balikan hati, ketika beliau memberikan satu pernyataan seperti itu mengena di hati saya, maka tiba-tiba saya seperti tersambar petir di siang hari. Nah, ini adalah sebuah motivasi ekstrinsik yang saya dapatkan dari pimpinan saya. Mohon berikan tepuk tangannya. Terima kasih Bunda. Sampai saya setiap belajar sebelum CPNS, kalau saya udah mulai ngantuk atau malas, saya kembali lagi. Oh iya, saya nggak boleh malas, karena di luar sana ada orang yang masih peduli dengan saya. Ada orang yang mau saya berhasil. Saya harus berhasil. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik yang saya dapatkan. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, ini untuk siswa. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian dari ekstrinsik ini juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dan yang lain. Kadang anak-anak melakukan sesuatu itu karena kita udah janjiin, ayo yang udah selesai nanti boleh pulang duluan. Nah, ini adalah salah satu contoh motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar gitu. Padahal ketika dia nggak terburu-buru pun pasti pulang sebenarnya. Seperti itu yang terkadang kita lakukan, ya Bu, Bapak. Dan ini motivasi ini memang sangat perlu untuk memacu diri kita sendiri, dan juga itu berdampak positif pada anak murid kita. Berikutnya, ini 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Silahkan nanti kita merenung sendiri, kita selama ini sebagai apa? Apakah kita hanya sebagai yang dibilang guru, pendidik, pengajar, tapi posisi kita sebagai apa? Setelah kita menyampaikan materi, anak bersalah, haruskah kita menghukum? Ibu udah capek jelasin, kamu gak ngerti juga. Nah, kita bertindak sebagai apa ketika itu? Membuat merasa bersalah. Ayo dong, kamu berubah dong, demi ibu dong. Loh, nanti anak dalam hati berpikir, kenapa harus saya berbuat ini demi ibu? Kan saya yang sekolah.
Sebenarnya mungkin seperti itu ya, karena mereka nggak berani mengungkapkan pendapatnya karena rasa takut terhadap kita. Karena selama ini kita kadang lupa memposisikan diri kita sebagai temannya. Anggap aja bestie, jangan berikan pembatas. Bagaimana kita mau mengajarkan sesuai kodrat zamannya anak-anak kalau kita nggak masuk ke dunianya? Biarkan kita masuk ke dunia dia, biar tahu, oh anak-anak gaya belajarnya seperti ini. Biar kita jadi temannya dulu. Kalau sudah jadi temannya, kita tahu mereka sukanya ini. Oh yang sebelah sana sukanya ini. Jangan selalu memposisikan diri kita ini sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah anak. Pemantau, hanya terus memantau. Kamu tiap hari kesiangan. Kamu kayaknya perkaraannya salah. Itu selalu dipantau saja tanpa melihat sisi atau analisis dulu anak ini kenapa melakukan hal seperti itu. Atau kita sebagai manajer, terkadang kita ada di posisi manajer. Mungkin dari ketika psikologi kita sebagai guru pun kan kita manusia biasa yang mungkin di rumah punya banyak masalah atau sedang happy, maka kita akan dengan responsif kita mengontrol diri sendiri menjadi manajer. Anak berbuat salah, kenapa nak? Kok bisa melakukan hal seperti itu? Mungkin jiwa kita yang sedang bisa terkontrol dengan baik. Tapi kalau lagi banyak masalah kali ya, langsung kita emosi. Kamu gak ngerti apa? Langsung kita deh, alis kita naik sebelah. Ya Bu Bapak ya, insya Allah gak terjadi lagi. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam kasus ada siswa yang gak lengkap pakai atribut ketika upacara bendera. Ini terkadang dijumpai juga di kelas saya. Hormat bendera selama 10 menit. Mungkin ini penerapan dulu. Kita gak pakai hal seperti ini lagi. Alhamdulillah. Kemudian terkadang kita mengucapkan hal ini tanpa kita sadari. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Kalau sudah anak dikasih tahu, kamu tahu konsekuensinya. Disinilah kita sedang berada pada posisi penghukum. Kemudian, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini posisi apa ya? Manajer. Terima kasih Bu Manda. Tangan dulu. Pintar. Kemudian, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini posisinya apa? Dia merasa bersalah. Karena di sini ada kata-kata kecewa. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Ya bu, gak enak banget nih yang mau guru. Gak pakai topi lagi, gak pakai nasi lagi ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Dan ini sebagai pemantau. Oh, alhamdulillah ya. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Nah, sedikit biar nggak ngantuk. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita sedang berada di posisi apa nih Bu sebagai guru? Membuat merasa bersalah terhadap anak yang merasa bersalah karena kita mengucapkan hal kecewa. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita sebagai manajer. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa ini? Penghukum ya. Ayolah lakukan dengan bapak dan ibu ya. Pemantau. Kemudian kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa nih? Mungkin tadi yang rasa bersalah juga ya. Iya, ini belum ada sebagai teman ya. Next. Kita sebagai apa ya Bu selama ini ya? Insya Allah sebagai manajer ya. Baik. Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Inilah paradigma baru yang harus diterapkan di sekolah dan sudah diterapkan di sekolah, alhamdulillah. Karena
Dengan paradigma baru ini, kita akan membawa budaya positif baru di dalam kelas. Kalau dulu peraturan kelas, guru yang membuat, tahu-tahu sudah jadi drain. Inilah peraturan kelas kita. Kamu harus baca, taati, laksanakan. Kalau tidak, ini hukumannya. Itu dulu. Next. Sekarang sudah tidak. Karena ketika kita pembentukan keyakinan kelas bukan hasil dari pendapat guru sendiri. Kita harus melibatkan semua warga kelas. Semua siswa harus memberikan pendapatnya dan kemudian nanti akan disepakati bersama apa konsekuensinya jika kita melanggar dari keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, kemudian sehingga mudah diterapkan semua warga kelas, dapat dilibatkan dan saat pembuatan keyakinan kelas. Kita harus melibatkan semua. Apakah kelas 1 perlu untuk diberikan kesempatan pembentukan keyakinan kelas? Perlu nggak ya Bu? Kelas 1 ketika ada dalam masa transisi dari PAUD ke SD. Mungkin kalau kelas 1 masih perlu bimbingan ya, untuk kita ajak dalam pembentukan keyakinan kelas. Tapi kalau untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu harus sebenarnya kita libatkan sehingga nanti semua satu kelas dapat bertanggung jawab. Karena isi dari keyakinan kelas ini adalah pendapat dari semua anak-anak yang ada di dalam kelas tersebut. Semua harus mematuhinya dan semua harus menerima konsekuensinya. Kita sudah tidak boleh menyebutkan hukuman, tidak boleh. Ini konsekuensinya ya. Kalau kamu berkata kasar, maka konsekuensinya adalah 1. Harus minta maaf Bu. 2. Janji nggak melakukan. 3. Saya bersedia Bu membersihkan kelas. Nah ini adalah konsekuensi yang sudah disepakati bersama, bukan dari keputusan guru, tapi dari keyakinan kelas, satu kelas itu juga. Berikutnya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga atau metode yang disebut dengan restitusi yang memiliki 3 tahapan. Yang pertama, ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah atau yang memiliki masalah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, Rani, tadi aku dapat laporan, katanya kamu berkelahi dengan Anto. Nah ini contoh kalimat menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung menjudge, kamu tadi begini ya sama dia, gini, jangan. Jadi kita tunggu dulu, kasih kesempatan anak yang bermasalah ini untuk menjelaskan. Ini membuat kita menganalisa sebuah masalah tanpa harus menyimpulkan sendiri. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nanti Rani akan menjelaskan, pasti ada penyebabnya dong, kenapa kamu melakukan hal itu. Nanti Rani akan menjelaskan. Nah ini juga kita memberikan kesempatan kepada anak yang bersalah, memberikan alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanya, apakah keyakinan kelas atau keyakinan kelas yang mana yang telah dilanggar oleh Rani? Misalkan tidak menghormati antar teman Bu. Nah artinya Rani tahu bahwa hal yang ia lakukan telah melanggar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Next. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Ini kata-kata yang harusnya kita sampaikan ketika menstabilkan identitas. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan hal itu. Atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Dan kamu berhak merasa seperti itu. Contoh, ada menurut saya kasus hasil ulangannya diambil oleh yang lain untuk dicontek dan dia marah. Itu sebenarnya
hal yang wajar dilakukan ketika dia marah, karena sebab anak ini mengerjakan ulang pasti dengan sungguh-sungguh dan dia nggak terima hasil ulangannya dicontek oleh yang lain. Nah, ini adalah sikap kita sebagai manajer posisinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yaitu terkadang gini yang kita ucapkan, kamu masih punya alasan melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah dilindungi oleh sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini validasi tindakan yang salah, di mana nanti anak akan mengakui apa kesalahan yang telah ia lakukan. Entah mendorong temannya, menarik kursi temannya, atau mengambil hasil ulangan temannya, atau berkata kasar kepada temannya. Itu pun nanti akan tervalidasi pada tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh siswa. Sebenarnya semua ini sudah kita pelajari Bapak Ibu ya. Cuma terkadang pada prakteknya di lapangan gak mesti begitu, karena banyaknya aktivitas. Ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti tadi yang sudah tanya kepada si Rani, kenapa dia salah? Kita balik nanya terakhir nih, apa keyakinan kelas kita? Dia akan jauh satu persatu. Menghormati teman Bu, berkata yang sopan Bu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Dia akan membacakan juga. Kita sepakat Bu, kelas harus bersih, datang tidak boleh terlambat, harus bicara yang lembut, yang sopan kepada teman, tidak boleh bully atau melakukan bullying, perundungan itu juga tidak boleh. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang baik menurutmu? Ini adalah contoh-contoh kalimat yang kita tanyakan nanti ketika di akhir pada tahap restitusi, ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu selalu melakukan kesalahan ini, kamu mau jadi apa? Biarkan kasih kesempatan kepada anak kita untuk merenungkan dirinya. Nanti dia akan berpikir sendiri sesuai dengan hati nuraninya. Next. Berikut ini adalah contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi dan guru berada pada posisi sebagai manajer. Ini adalah proses menstabilkan identitas. Guru menanyakan validasi tindakan yang salah. Kenapa melakukan hal tersebut? Tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan kepada siswa, tindakannya itu sudah melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kita menawarkan sebagai guru, bersedia memperbaiki ini.
Ini adalah sesi menanyakan keyakinan kepada Namira, apakah Namira bersedia memperbaiki kesalahannya. Dan alhamdulillah dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa Namira bersedia memperbaiki kesalahannya. Sebentar. Kemudian tanggapan siswa. Dan demikianlah terakhir pemaparan saya. Penutup masih di penutup ya, di pause. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, kemudian sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang mampu menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Demikian paparan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Mohon doa dan juga dukungannya kepada saya sehingga saya bisa mengikuti pendidikan ini sehingga selesai, juga dapat mewujudkan visi saya sebagai penggerak sesuai dengan profil belajar Pancasila, dan saya mohon dukungan dan juga motivasinya terhadap saya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Semangat banget nih, coba lebih semangat lagi. 5C. Mana semangatmu? Alhamdulillah, semoga kita selalu semangat sampai nanti selesai belajar. Oke? Hari ini kita akan buat sebuah keyakinan kelas. Biasanya kan setiap kelas kalian akan buat peraturan ya. Biasanya dibuat oleh guru. Nah, hari ini karena kalian baru di kelas 5, itu akan meminta kalian semua untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kok keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak? Wah. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Karena itu berharap kita semua yang membuat peraturan ini, maka kita harus meyakini dan ada rasa tanggung jawab atas apa yang sudah kita buat. Oke ya? Oke, coba keyakinan kelas kita yang pertama apa sebaiknya? Yang pertama apa? Nah, Mira, datang tepat waktu. Apalagi? Ya. Hargai pendapat orang lain. Tiket kelas. Ya. Oke, baik. Tadi sudah benar semua. Kita sepakat.
berpakaian rapi dan kotor. Kami lipat lagi. Saya buat kami. Ya, itu. Sudah? Lagi? Saya kebagian belum? Aku harus melaksanakan kerja tugas. Setuju nggak? Cakep. Lagi? Ya, Indira. Aku harus menghormati guru. Dan setuju? Oke, ada yang lain lagi? Enggak? Enggak, bisa kan? Aku harus menjaga kebersihan kelas. Nah, aku harus menjaga kebersihan kelas katanya. Setuju ya? Jangan ada yang bawa sampah sembarangan. Next, lagi kan? Sini kan? Ayo, boleh Siti. Apa Siti? Jika kita berbuat salah, harus minta maaf. Setuju nggak? Setuju. Itu hebat nih. Berbuat salah minta maaf. Kalau setelah diberikan bantuan kita harus berkata ayo kalau minta tolong dong ya, seperti 18 ajaib yang sudah kita sepakati bersama ya. Next, ada lagi kan? Apa Raisya? Saya ya, boleh? Setuju? Oke. Oh, baju yang rapi sudah semua rapi ya. Terima kasih.
berdua. Ya, karena saya yakin bahwa ini menjadi aksi simpan kita yang harus bertanggung jawab atas ini. Oke ya, baik. Terima kasih banyak anak sekalian. Setelah ini kita akan kembali melanjutkan materi berikutnya. Oke, tepuk semangat. Oke, kita semangat. Demikianlah paparan dari saya tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.